Anda kembali di Bincang Pagi. Saya ingin melanjutkan ke Bang Riza. Bang Riza, kita harus akui bahwa korupsi terjadi juga karena ada kesempatan. Justru malah sebagian besar terjadi karena ada kesempatan. Kenapa tidak menutup kesempatan itu dan menciptakan sistem yang membuat orang susah untuk korupsi, namun justru malah akhirnya meningkatkan kesejahteraan dengan menyebar duit begitu loh. Iya, bukan menyebar duit maksudnya ya. Jadi kan korupsi ini ditimbulkan berbanyak faktor. Tadi memang betul ada kesempatan. Kesempatannya ada, tapi kalau kualitas sumber daya manusianya punya integritas kan tidak akan dilakukan. Ya. Tapi saya tidak pernah mendengar Pak Prabowo mengatakan peningkatan integritas loh, Mas Riza. Bukan, sebaliknya kalau tidak punya integritas yang baik, ya kesempatannya memang sulit, tapi kan akan terus dicari itu. Jadi ada 3 faktor penting dalam korupsi, yaitu peningkatan integritas daripada pelaksana, pejabat dan sebagainya. Itu makanya salah satunya adalah perlu ditingkatkan kesejahteraannya melalui pendapatan gaji. Apakah peningkatan integritas ini caranya adalah dengan meningkatkan gaji? Itu salah satu saja. Kan sampai itu hanya salah satu instrumen sebagai stimulus saja, ya kan, supaya orang itu kesejahteraannya paling tidak tercukupi, sehingga tidak melakukan. Tapi yang lebih penting dari semua itu adalah membangun sistem, dan yang kedua adalah penegakan hukum, ya kan. Umpamanya penegakan hukum seberat-beratnya, seperti di Cina dilakukan hukuman mati bagi para koruptor. Itu juga satu sistemnya. Kalaupun sistemnya mungkin kurang baik, tapi penegakan hukumnya baik, itu juga punya efek. Jadi semua punya dampak tentunya. Peningkatan gaji salah satu instrumen yang penting, sehingga kualitas sumber daya manusianya bisa lebih baik. Kalau Bu Sri melihat, apakah betul untuk meningkatkan kualitas dan juga integritas orang itu dengan menaikkan gaji, Bu? Saya kira kita melihat seperti contoh di pajak itu tidak ya, dan juga remunerasi kan sudah dilakukan di hampir semua kementerian dan lembaga negara juga. Nyatanya korupsi juga tetap jalan seperti biasa ya, karena tadi gaji kenaikannya itu kan kemampuan APBN ini terbatas sekali, karena sudah dikapling-kapling di daerah kan itu 25 dan sekarang kan sekitar 30% gitu ya. Dan untuk subsidi BBM itu 400-an triliun, dan juga untuk macam-macam lah ya, bayar utang, dan sehingga untuk gaji sendiri dari keuangan negara itu terbatas. Artinya kemampuan negara untuk meningkatkan pendapatan itu juga terbatas sekali, sehingga hal itu akan membuat bahwa kenaikan gaji yang bisa dilakukan oleh negara itu pun sangat terbatas. Akan terbebani juga APBN. Iya, dan juga kemudian kemampuan orang untuk juga mengurangi hasratnya berkorupsi dengan kenaikan gaji yang tidak akan berarti dibandingkan potensi korupsi gedenya, itu juga kemudian tidak akan mampu mengurangi korupsi ya yang signifikan. Dan kita lihat bahwa yang penting ini contohnya di atas ya, dan juga sistemnya, law enforcement. Nah ini yang selama ini di Indonesia nampaknya masih lemah. Mas Riza, bukan jawaban loh Mas menaikkan gaji dengan integritas. Itu salah satu. Jadi kualitas itu kan banyak. Pak Prabowo sih menyampaikan perlu adanya peningkatan indeks pembangunan manusia ya, dari 0,75 menjadi 0,85. Jadi peningkatan sumber daya manusia itu menjadi penting. Salah satunya adalah peningkatan gaji, kalau pendidikan dan sebagainya, termasuk mengurangi kesenjangan gini dari 0,41 menjadi 0,31. Baik, Mas Riza. Kalau misalnya meningkatkan gaji, saya ada ilustrasi yang menarik dari Fitra untuk APBN 2014. Fitra menyatakan bahwa di APBN 2014 pendapatan pajak kita 1.661 T. 54% dari 1.661 digunakan untuk belanja rutin, gaji pegawai, gaji dan lain sebagainya begitu ya. Kemudian ada kebocoran atau penyimpangan anggaran 32% atau mencapai 472,9 T. Artinya hanya bersisa 14%. Ini untuk rakyat kita, 14% dari APBN untuk rakyat kita. Kalau misalnya di 2014, 14% untuk rakyat kita, mau dikurangi lagi dengan gaji-gaji para pejabat dan juga pemerintah daerah itu, lantas rakyat akan dapat berapa persen, Mas Riza? Jadi kan seperti ini ya, peningkatan gaji itu adalah akan meningkatkan produktivitas ya, peningkatan pelayanan, peningkatan produktivitas, peningkatan pelayanan dan sebagainya akan meningkatkan pendapatan ya, pendapatan negara, termasuk pendapatan per kapita kita yang sekarang 4.700 ya, sementara Malaysia saja sudah 10.000,
apalagi Singapura 50.000, perlu ditingkatkan per kapita yang sering disampaikan oleh Bapak Prabowo. Jadi memang kalau ditingkatkan tentu kan pendapatan APBN juga harus meningkat ya. Jadi memang seiring, tentu tidak bisa kita meningkatkan peningkatan gaji tanpa meningkatkan per kapita, tanpa meningkatkan IPBN. Wah, apalagi infrastruktur. Jadi satu bangsa, satu negara dimanapun di dunia ini, kalau ingin membangun negaranya harus membangun infrastruktur. Itu sering disampaikan oleh Bapak Prabowo. Infrastruktur itu kan jalan, jembatan, kemudian pelabuhan, waduk, kemudian juga listrik yang paling penting, sehingga meningkatkan produktivitas. Dengan peningkatan produktivitas, maka kesejahteraan meningkat, pendapatan meningkat, per kapita meningkat, sehingga kita punya dana yang cukup untuk melakukan investasi, termasuk investasi di bidang peningkatan sumber daya manusia. Baik, nanti saya akan tanyakan setelah berikut ini, teman-teman, terkait dengan menguji angka kebocoran APBN. Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa kebocoran APBN kita mencapai 1.000 triliun, tapi menurut Fitra, 32% dari APBN di tahun 2014 mencapai 472,9 triliun. Ini berdasarkan audit BPK semester 1 tahun 2013. Nanti kita akan lihat hitung-hitungannya versi Prabowo Hatta seperti apa. Kami akan segera kembali sesaat lagi.